Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Perspektif. Kita menghadirkan seorang narasumber yang getol datang ke pelosok kampung di Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Dan datangnya beliau ke pelosok itu terusan ngomongin soal stunting. Beliau adalah Bu Nur Hayati Effendi, anggota DPR RI Komisi 9 dari Dapil 11 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Tepuk tangan buat Ibu Nur Hayati. Kenapa nih Ibu nih sibuk sekali ngomongin stunting ke daerah? Ada apa? Apa ini adalah persoalan yang paling serius dihadapi oleh masyarakat Kota Kabupaten Tasik atau gimana? Karena jarang sekali nih anggota dewan ngomong stunting ke daerah. Ternyata ngomongnya infrastruktur gitu kan, atau hal-hal yang lain yang tangible mungkin ya. Iya. Sementara Ibu ini sangat concern sekali dengan persoalan stunting. Kenapa? Ya, karena saya melihat bahwa perkembangan suatu negara itu ditentukan oleh kualitas hidupnya. Artinya dari kesehatannya, dari harapan usia hidupnya, itu kita harus lihat bahwa suatu negara apabila indeks kesehatannya baik, berkualitas kehidupannya, tentunya negara itu akan mempunyai ekonomi yang baik gitu. Karena saya pernah menjadi anggota SDGs, datang ke parlemen di New Zealand, yang kami tanyakan bagaimana New Zealand bisa mencapai SDGs pada secepat itu. Jadi yang mereka katakan nomor satu, masyarakat harus sehat. Nah, saya melihat bahwa sekarang isu terpenting yang dihadapi Indonesia itu adalah stunting. Jadi stunting ini saya lihat juga suatu hal yang serius yang harus kita tangani. Karena kalau tidak, kedepannya kita akan mengalami lost generation. Artinya akan kehilangan generasi. Pada saat kita kehilangan generasi, tentunya kita akan kehilangan berbagai kesempatan, berbagai potensi dalam kehidupan kita untuk generasi-generasi berikutnya. Berarti Ibu sangat khawatir dengan masyarakat di Priangan Timur yang usianya masih balita, tentunya umur 1000 hari atau fokus stunting itu 1000 hari. Iya, 1000 hari pertama kehidupan. Hari ini menjadi aset bangsa kita ke depan yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang. Iya. Ini tidak sehat dan tidak produktif sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Karena pada tahun 2045 Indonesia menargetkan mempunyai generasi emas. Artinya generasi yang sehat, generasi yang produktif, generasi yang aktif dan bisa berdaya saing begitu. Nah, ini tidak akan bisa tercapai kalau stunting pada saat ini tidak kita tangani dengan serius. Nah, oke, sebelum kita berbicara bagaimana pandangan Ibu penanganan soal stunting, saya pengen tahu tingkat keparahan stunting di Tasik Kabupaten dan Kota dan Garut ini seperti apa? Lalu faktornya apa yang memicu sampai tinggi gitu anak-anak kita yang diprediksi ke depan ini ya kurang produktif, berpikirnya lelet, pertumbuhan fisiknya tidak normal, realistik gitu ya. Dan dikatakan orang Indonesia ini hanya bisa fokus paling lama 15 menit. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor gizi tadi. Jadi untuk bisa fokus, orang memerlukan energi. Energi itu terbentuk dari asupan gizi yang baik, gitu. Nah, kalau kita melihat prevalensi angka stunting di Dapil Jabar 11 ini, Kota Tasik, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut, kita lihat bahwa masih terjadi penurunan, tetapi masih tinggi di atas nasional, begitu. Nah, kalau kita lihat bahwa angka rata-rata stunting nasional itu 21%. Nah, kalau di Garut
ada penurunan dari 35,2% di tahun 2021 menjadi 23,6% di tahun 2022. 35% anak-anak di Garut Yang 2021 sekarang 23,6%. sekarang turun Iya. 23%. Iya, Anak-anak kita 23,6. yang ada di Garut Itu adalah stunting. Yang di Artinya kota berapa? dari 4 anak-anak balita di Garut itu Satu orang. satu anak stunting. Bisa dikatakan seperti itu. ngeri juga ya. Ngeri juga. Dan di Kabupaten Tasikmalaya yang saya melihat agak sedikit naik dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 27,2% di tahun Malah di 2022. Kabupaten Tasikmalaya. Meningkat. Ini bisa dilihat dari sisi ekonomi. Mungkin Ya. kemarin ada pandemi COVID, sehingga banyak yang ter-PHK, banyak yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga terjadi kemiskinan ekstrim. Maka mendapatkan akses pangan yang bergizi bagi anak-anaknya mungkin terhambat bagi keluarganya, sehingga terjadilah peningkatan stunting Ya. yang tinggi. Tetapi ada juga mungkin faktor daripada politik anggaran dari kabupaten itu tersendiri. Kalau kota gimana kota? Nah, Kota Tasik. kalau kita lihat kota ini dari 28,9% di tahun 2021 menjadi 22,4% di tahun 2022. Berarti rata-rata Jadi- di kota, kabupaten dan Garut ini di atas rata-rata Nasional, di ya, atas 21%. betul. Tetapi sudah mengalami penurunan sebetulnya. Nah, ini bisa bisa kita lihat bahwa beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemimpin daerah ada secara visi misi dan komitmen, sehingga program-programnya berjalan, itu kita bisa lihat. Jadi beberapa tempat yang memang kepala daerahnya berkomitmen, mempunyai visi misi dalam penurunan stunting dan serius memperlihatkan di politik anggarannya, tentu akan kita lihat bahwa itu ada penurunan. Stunting ini kan ya isu yang relatif baru ya. Kalau dulu-dulu kita jarang ngomongin stunting. Ya, apa sih stunting gitu ya? Iya. Stunting cuma kurang gizi begitu ya. Ya. Padahal kurang gizi ini kan seriusnya adalah bagaimana anak-anak ini nanti ke depannya bukan hanya pertumbuhan badannya saja yang terhambat, tapi perkembangan otaknya juga. Jadi kalau perkembangan otaknya terhambat, tentunya dia tidak bisa sekolah dengan baik begitu ya. Dia bisa, kalau tidak sekolah, tidak teredukasi, bagaimana dia bisa mencari pekerjaan atau dia bisa bersaing dengan anak-anak lainnya begitu. Sehingga kita akan terjadi kehilangan generasi pada saat itu. Ya, jadi anak-anak di Priangan ini ya 4:1 ya. Ya, Dari 4 anak ini, 1 ini terancam tanda kutip ya, stunting. generasi yang gagal di Iya, masa akan betul. datang. Dan Karena ini akan secara menjadi physically beban. dia kerdil Iya, gitu ya. betul. Secara otak dia kurang Iya. berkembang. Betul. Dan ini akan menjadi beban. Jadi bukan hanya beban keluarga, tetapi juga beban negara. Karena negara pertama kehilangan generasi yang seharusnya produktif, ini menjadi tidak produktif. Kedua, beban kesehatan juga, karena anak yang stunting kedepannya akan mengalami banyak penyakit gitu. Jadi rentan sekali terkena penyakit, dan biasanya mempunyai penyakit bawaan. Ada penyakit Sakit-sakitan. Begitu. Jadi ini juga beban negara juga nanti ke depannya. Tapi kalau kita lihat bahwa penyebab stunting itu 30% dari isu yang sensitif, yaitu isu tentang 30% dari yang spesifik dari kesehatan, yaitu kekurangan gizi. Oh, faktor stunting itu. Iya, 30% dari yang spesifik, ya, yaitu dari gizi faktor kesehatan gitu ya. kurang gizi, karena dia tidak punya akses gitu ke pangan yang bergizi, atau faktor kesehatan memang mempunyai sakit bawaan gitu, atau memang terkena penyakit. Lalu yang 70%-nya penyumbangnya adalah isu yang sensitif, yaitu isu mengenai sanitasi, lingkungan yang buruk,
tidak punya air bersih, tidak mempunyai jamban, sehingga anak itu rentan terkena penyakit-penyakit menular atau penyakit yang dikatakan di rumah tidak layak huni misalkan gitu, atau di lingkungan yang kumuh dia gampang terkena infeksi seperti ada penyakit TBC, ada infeksi pencernaan, sehingga anak itu sulit untuk makan dan lama-kelamaan pasti berat badannya akan menurun. Oke. Berarti faktor yang paling utama anak-anak di kita, taruhlah di Tasik sama di Garut ini kena stunting itu 70% adalah aspek di luar kesehatan, betul, karena lingkungan, sanitasi. Berarti kita membutuhkan tidak adanya air bersih, lingkungan yang sehat tentunya, untuk membangun generasi betul, iya. Itu biayanya sangat besar sekali. Betul. Karena kan lingkungan itu ada aspek edukasinya, ada aspek infrastrukturnya. Iya. Yang tadinya biasa buang hajat di Pacilingan, iya. Kan masih ada sampah di kita. gitu yang tidak dikelola. Iya. Air yang tercemar gitu karena orang membuang limbah, membuang sampah di sungai. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana kita menyelesaikan stunting ini? Yang 70% adalah faktor di luar soal kesehatan itu sendiri. Dan membutuhkan tentu kerja keras dan biaya yang sangat besar, sementara kemiskinan kita hari ini ya masih cukup tinggi gitu ya? Masih cukup tinggi. Bagaimana? Ya tentunya perlu komitmen, visi-visi dari seluruh pemimpin, baik itu dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama dari pemerintah, lalu dari masyarakat juga untuk berperan aktif dalam penurunan stunting ini, lalu lembaga-lembaga yang terkait, lalu juga swasta mungkin bisa menurunkan CSR-nya untuk penanganan stunting ini. Nah, kita memerlukan kolaborasi dari semua pihak, tentu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan untuk pola hidup bersih dan sehat. Lalu kita juga bisa mengedukasi masyarakat mengenai edukasi gizi, yang mana sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak sejak dari janin sampai dengan dia besar begitu. Jadi stunting ini intinya harus kita tangani dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau misalkan orang hamil sekarang itu diharuskan memeriksakan kesehatan kandungannya minimal 4 kali dalam kehamilan. Dalam kehamilan. Iya, sebaiknya 6 kali gitu. Jadi tapi minimal sekali 4 kali dan dia harus melakukan USG 2 kali. Kalau di lembur kan. Nah sekarang pemerintah jarang yang memeriksakan tiap iya, iya. Jadi sekarang keseriusan pemerintah. Berarti harus jemput bola dong kalau begitu. Betul. Jadi harus terdata itu harus siapa terdata. yang hamil. Data itu data yang terpenting saat ini. Nah, jadi sekarang ini di Posyandu sudah aktif, ada banyak pendamping Posyandu yang sekarang sistemnya jemput bola. Jadi kalau ada daftar nama anak-anak balita yang tidak dibawa ke Posyandu akan didatangi, atau terdaftar ibu hamil yang tidak pernah periksa juga akan didatangi, diberikan edukasi, diajak untuk memeriksakan dirinya gitu. Berarti dari mulai kehamilan ya? Iya, dari mulai kehamilan. Jadi diberikan pemahaman tuh. Betul, jadi edukasi gizi terutama untuk ibu hamil dan balita. Balita. Betul. Dan itu adalah saat-saat yang terpenting karena untuk menurunkan stunting tentunya perlu pemahaman dari seluruh masyarakat. Menjadi mengedukasi ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting, berperan sangat penting. Karena sekarang ini kita tahu bahwa untuk mencegah kita harus mempromosikan, artinya harus banyak mensosialisasikan hal-hal yang memang mereka perlu ketahui. Karena kita lihat stunting ini bukan hanya di keluarga yang tidak mampu saja, tetapi keluarga yang mampu juga ada juga yang anak stunting dari keluarga mampu, cuma jumlahnya sedikit. Nah, dikarenakan apa? Pola hidup. Pola hidupnya. Pola hidup, pola asuh, pola didik, dan pola pikir tentunya itu harus diperbaiki semua, mindsetnya harus diubah.
untuk bisa mau peduli kepada kesehatan. Kita mulai dari anak-anak remaja yang memang berpotensi nanti akan membina kehidupan berumah tangga, akan kehamilan, sehingga pemerintah pun sekarang sudah memberikan program untuk anak-anak remaja ini diberikan pil penambah darah. Jadi anak-anak remaja itu di sekolah 1 bulan sekali diberikan pil penambah darah, vitamin gitu, agar tidak terjadi anemia. Biasanya kan kalau anak-anak perempuan nih pengennya kurus ya, pengennya langsing, biasanya diet. Lalu mereka pada masa-masa pertumbuhan dan mereka juga ada menstruasi. Jadi yang terbanyak dari anak-anak remaja perempuan ini adalah biasanya anemia, Kurang darah ya. kurang darah. Makanya ada program pemenuhan vitamin, Iya. pil penambah darah. Itu kita harus mulai dari sana. Lalu yang kedua, pada saat calon-calon pengantin ini akan melakukan pernikahan, dia harus mendaftarkan diri dan dia harus mendapatkan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksinya. Jadi dia harus diberikan kesehatan mengenai gizi dan memeriksakan kesehatannya. Bagaimana nanti kalau hamil? Iya, gitu. Jadi harus tahu juga, gitu. Dia harus mengerti dan harus tahu bahwa dirinya itu siap untuk terjadi kehamilan nantinya. Apabila dia anemia, tentunya harus diobati dulu. Atau dia ada penyakit-penyakit tertentu, tentunya harus diobati dulu begitu. Jadi pada saat dia nanti menikah, dia siap, dia menghasilkan janin yang sehat sehingga anak-anaknya juga sehat pada saat lahir. Nah, lalu yang kedua pada saat terjadi kehamilan. Jadi pada saat terjadi kehamilan tentunya capaian pangan yang bergizi itu harus anak ibu-ibu hamil tuh harus mengkonsumsi banyak makanan yang bergizi, gizi seimbang, terutama kepada protein. Nah, biasanya ibu-ibu tuh mungkin tidak mengetahui anak-anak ini apa sih asupan yang terbaik untuk kehamilan. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan gemah ripah loh jinawi ya. Segala ada gitu. Sudah tersedia. Semua sudah tersedia di negeri kita ini gitu. Cuma mungkin pemahaman mengenai gizi apa gitu. Iya, betul. Protein itu dari apa saja dari gitu. apa saja banyak. Iya. Dari kelapa apa gitu. Iya gitu. Mengandung Jadi protein. memang ibu hamil itu memerlukan protein 2 kali lipat daripada kita gitu yang tidak mengandung. Lalu pada saat kehamilan, lalu keduanya dia harus memeriksakan diri dengan teratur. Yang tadi dalam kehamilan 9 bulan itu minimal 4 kali ada pemeriksaan dan minimal 2 kali ada USG sehingga bisa diketahui janinnya sehat atau tidak dari USG itu. Kabarnya kan ada mitos USG itu bisa ini kan di lembur kan kayak gitu. Jadi orang takut. USG itu. Dan kita lihat dari keseriusan pemerintah untuk penurunan stunting ini sekarang sudah mulai USG ini sudah ada di puskesmas-puskesmas. Iya, katanya ada pembagian ya. Dulu ada pembagian USG. Nah, lalu setelah dia lahir tentunya harus pemeriksaan di posyandu, diberikan vitamin. Di posyandu itu sebaiknya sudah lengkap. Sudah lengkap, pemberian vitamin, dicek berat badan, diukur tinggi badannya, lalu diimunisasi secara teratur gitu. Jadi imunisasi dasar lengkapnya pun harus lengkap betul-betul sesuai dengan umurnya. Nah, ini adalah salah satunya dan edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif. Juga itu penting. Nah, setelah lahir itu tadi posyandu harus rajin. 1 bulan sekali minimum anak itu harus dibawa ke posyandu. Pemeriksaan diukur, ditimbang, diberikan vitamin dan diberikan imunisasi. Sampai 1000 hari pertama kehidupan itu 2 tahun. Selama 2 tahun. Betul. Lalu ASI eksklusif. Nah, pada saat dia sudah empasi, juga harus diberikan empasi yang bergizi. Itu. Jadi biasanya kan nih ibu-ibu sekarang, anak-anak sekarang nih maunya instan aja semua dibeli instan begitu karena nggak mau repot. Karena sekarang itu sudah Internet of Things, orang lagi sibuk dengan HP-nya, dengan media sosial dan lain-lain gitu. Sehingga sekarang itu kan waktu untuk ke dapur memasak empasi yang baik dan benar itu juga sudah mengurang. Makanya saya katakan tadi pola asuh.
Oke. Gitu. Jadi ya itu memang banyak PR-nya Pak selama Ya. 2 tahun ini. Karena stunting ini bukan penyakit. Ya, ya. Jadi stunting ini memang keadaan saja yang memang kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama sehingga mempengaruhi tinggi badan dan perkembangannya. Nah, Dan ini adalah persoalan penting, bisa dianggap kita krisis dengan anak-anak yang terancam gagal produktif. iya betul. Karena stunting ini bukan sesuatu hal yang bisa dikembalikan. Jadi Ya. kalau dia sudah lebih dari 2 tahun, Ya, sudah selesai. sudah selesai, dia tidak bisa lagi kembali gitu. Jadi anak ini akan bermasalah ke depannya. Berarti 1000 hari itu memang masa-masa emas ya. Iya, sudah masa-masa emasnya. Apabila kita tangani intervensi secara langsung, baik sensitif maupun spesifiknya, pada saat 1000 hari pertama kehidupan, ada kemungkinan dia keluar daripada stunting. Oke. Tetapi kalau sudah lebih dari 1000 hari pertama kehidupan, itu tidak bisa dikembalikan. Iya. Gitu. Jadi stunting itu bukan hanya pendek, bukan hanya kurus, tetapi yang dikatakan stunting itu juga perkembangan otaknya itu juga sudah terganggu. Jadi kognitifnya pun sudah terganggu gitu. Jadi sudah tidak perkembangannya sudah tidak seperti anak-anak sesuai dengan umurnya. Gitu. Itulah yang harus kenapa kita harus hadapi stunting ini. Karena kedepannya itu tadi. Iya. Kerugian negara besar, kerugian keluarga juga besar. Oke, menarik sekali perbincangan soal stunting ini. Stunting tadi bukan penyakit, tapi ini adalah sebuah situasi yang dihadapi oleh kita dan treatmentnya banyak faktor yang harus Iya. disiapkan. Tentu pemerintah harus bekerja sama dari mulai pusat, daerah, provinsi dan daerah. Kabupaten kota beserta masyarakat, Semua masyarakat harus beserta semua lembaga yang terkait, Ya, beserta swasta pun, pengusaha dan pun sebagainya harus juga ikut turut, mendorong, ya karena turut. ini bukan penyakit, ini adalah sebuah situasi yang kita prediksi di kemudian hari. Jika anak-anak kita gagal, gitu ya, dan menderita stunting, didera oleh persoalan stunting ini di kemudian hari, bangsa dan negara kita bisa menjadi bangsa Ya yang bisa menjadi ancaman karena ini adalah ketahanan negara kita. ini adalah ketahanan selain tentara ya. Iya, Sama aja. tentu masyarakatnya pun harus sehat. Jadi kalau masyarakatnya tidak sehat, kita tidak punya daya saing nanti Oke, persaingan sekarang akan saya paham terancam. kenapa tagline-nya sehat bersama Nur Hayati. Iya. Sehati ya. Karena apapun Ya, nomor 1 itu sehat. nomor 1 adalah Oke, perbincangan yang menarik sekali. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.